Tentara Ukraina tewas dibunuh anggota kelompok separatis pro-Rusia. Salah satu tentara Rusia dilaporkan tewas dibunuh anggota kelompok separatis pro-Rusia saat terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Hal itu diungkapkan oleh militer Ukraina pada Sabtu 1 Januari 2022, di mana salah satu tentara mereka tewas setelah mengalami cedera fatal. Mereka pun menambahkan bahwa anggota kelompok separatis pro-Rusia itu telah melancarkan 3 serangan dalam 24 jam. Kelompok itu dilaporkan melakukan serangan menggunakan pelontar granat dan senjata kecil. Pihak militer sendiri tak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai tentara yang terbunuh. Kematian tentara tersebut merupakan yang pertama terjadi setelah gencatan senjata disetujui. Ukraina sendiri telah berperang dengan kelompok milisi pro-Rusia di perbatasan sejak 2014. Ketika Kremlin menganeksasi semenanjung Crimea. Insiden terbaru itu diyakini membuat tensi konflik di perbatasan Ukraina-Rusia semakin memanas. Sejak beberapa bulan terakhir, Rusia dilaporkan telah menempatkan ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina. Amerika Serikat dan NATO yang mengungkapkan dukungannya ke Ukraina mengancam akan memberikan sanksi pada Rusia jika melakukan penyerangan ke negara tetangganya itu. Pihak Barat menduga bahwa Rusia tengah berusaha melakukan invasi ke Ukraina. Namun Rusia menegaskan bahwa mereka tak berniat untuk melakukan penyerangan ke sesama negara pecahan Uni Soviet tersebut. Presiden AS Joe Biden pun telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon pada Kamis. Pada pembicaraannya, kedua pihak saling melontarkan ancaman terkait konflik di Ukraina. Biden pun akan berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pada Minggu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis mengatakan konflik di Ukraina Timur antara tentara Kiev dan separatis pro-Rusia tampak seperti genosida. Komentar Putin muncul saat Presiden AS Joe Biden dijadwalkan berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kepala negara lain di perbatasan Rusia yang prihatin atas agresi militer Kremlin. Mereka datang sebagai tanggapan atas pernyataan selama pertemuan Dewan Hak Kepresidenan saat Putin mengajukan pertanyaan tentang diskriminasi terhadap penutur bahasa Rusia di luar perbatasan Rusia. Saya harus mengatakan bahwa Rusofobia adalah langkah pertama menuju genosida, kata Putin. Putin sebelumnya pernah membuat perbandingan serupa tentang perang di Ukraina Timur termasuk pada 2015 dan 2019. Kebanyakan orang di Ukraina berbicara bahasa Ukraina dan Rusia, meskipun wilayah selatan di timur dan beberapa di tengah mayoritas berbahasa Rusia dan secara tradisional lebih dekat dengan Rusia. Pemberontakan populer di Ukraina memaksa rezim yang didukung Moskwa keluar pada 2014. Sejak itu, Moskwa mencaplok Crimea dan pasukan Kiev dilibatkan konflik dengan separatis yang didukung oleh Rusia di timur Ukraina. Pertempuran di sana menelan sekitar 13.000 korban jiwa sejauh ini. Amerika Serikat dan para sekutunya selama berminggu-minggu menuduh Rusia merencanakan invasi ke Ukraina dan mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan Kiev. Biden awal pekan ini berbicara dengan Putin melalui video call dan memperingatkan Rusia tentang sanksi yang melumpuhkan jika mengambil tindakan militer terhadap Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina juga makin memanas. Sebelumnya ada dugaan Rusia akan menyerang pada Januari 2022 ini. Kini, muncul dugaan baru yang menyebut Ukraina akan menyerang lebih dulu pada Februari 2022. Seorang anggota parlemen oposisi di Duma negara Rusia, Mikhail Delyagin, menyebut Ukraina lebih berpeluang melancarkan serangan. Serangan Ukraina terjadi di beberapa arah yang paling mudah di Crimea. Mengutip Delyagin, Rusia sebenarnya bisa menjadi target serangan militer awal tahun ini. Ada ancaman nyata dari serangan terhadap Rusia, mereka sedang dipersiapkan untuk itu. Hal-hal yang cukup sulit bagi mereka di Ukraina untuk membuat orang mengantri. Satu-satunya cara adalah perang, kata Delyagin. Delyagin juga memperingatkan dan memperkirakan serangan Ukraina didukung Barat akan berada di suatu tempat dari awal Februari hingga akhir Maret. Pasukan Ukraina dapat menyerang Crimea serta Rostov-on-Don, Belgorod, dan Bryansk, 3 kota di dekat perbatasan. Namun, menurut Delyagin, Kiev sebenarnya tidak menginginkan perang dengan Rusia, cuma mereka mendapat tekanan dari Barat. Delyagin adalah anggota partai oposisi Rusia yang adil untuk kebenaran dan terpilih awal tahun ini. Pada awal 1990-an, ia bekerja sebagai ahli di bawah Boris Yeltsin, kota Soviet tertinggi saat itu, sebelum Yeltsin kemudian terpilih sebagai presiden pertama Rusia. Komentar Delyagin mengikuti beberapa klaim dari media Barat dan politisi bahwa Moskow telah mulai memusatkan pasukan di perbatasannya dengan Ukraina. Dikutip RT.com,
Kremlin telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menyerang. Sementara Menteri Luar Negeri